Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan tolong dibantu like. Dan tolong dibantu yang mau kasih takjil, bisa banget lah baca di deskripsi. Tolong dibantuin aja, oke? Yuk, langsung aja kita gaskan lagi lah profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy dia setelah tiba di lantai paling atas, dia pun bertemu dengan sosok anomali. Dan ternyata sosok anomali itu memiliki kemampuan untuk dapat menyerap energi spiritual yang berasal dari para roh spirit pedang yang ada di tempat ini. Tapi yang cukup mengejutkan adalah di sini screen ditunjukkan kalau ternyata sosok anomali itu adalah sosok yang sengaja ditanam oleh Master Sekte untuk menjadi sosok penjahat di sekitaran dari Sekte Pedang. Sedangkan untuk Shaggy saat ini dia tidak tahu tentang berita itu semua, tapi dia sedang menghadapi sosok anomali itu. Dan di sini sosok anomali ini ketika dia sempat bertukar serangan dengan Shaggy, dia pun merasakan kalau kemampuan yang dimiliki oleh Shaggy sungguh luar biasa kuat, hingga memaksa dirinya harus menggunakan item miliknya juga. Dan dia pun mengatakan, kau benar-benar luar biasa, teman bermain yang cocok untuk yang terhormat ini, ucap dari sosok botak itu yang membuat Shaggy dia pun bertanya kepada sosok botak itu tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan kau berani-beraninya menyebut dirimu sebagai sosok yang terhormat. Apakah kau pikir kau pantas mendapatkan gelar itu? Ucap dari Shaggy. Tapi di sini untuk sosok anomali ini dia pun bingung dengan itu semua. Yang terhormat itu adalah sebutan yang disebutkan oleh orang itu kepada diriku, ucap dari si botak. Dan untuk pertanyaan siapa dirinya, ya dia juga nggak tahu. Dan jika ingin bertanya, tanya aja nanti kepada orang itu, ucap dari si botak, yang membuat Shaggy dia pun bertanya, siapa yang kau maksud dengan dia itu, ucap dari Shaggy. Dan di sini Shaggy dia pun berharap bisa aja, semoga saja dia bisa mendapatkan sebuah informasi dari si botak. Karena di sini Shaggy dia pun berpikir kalau si botak ini sepertinya dia tidak terlalu pintar. Tapi ternyata tidak terlalu pintarnya ini keterlaluan, karena ketika Shaggy bertanya tentang siapa sosok itu, si botak juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu, ucap dari si botak, yang membuat Shaggy juga agak kesal hingga membuat kini dia pun mencoba untuk melepaskan sebuah bilah kepada si botak ini. Dan ketika Shaggy akan melepaskan sebuah bilah miliknya, serangan kepada si botak justru membuat si botak juga senang. Sangat menyenangkan, energi pedang yang unik, ucap dari si botak, yang juga sama melepaskan serangan ke arah Shaggy. Dan ketika mereka saling jual beri serangan di sini, si botak dia pun merasa sungguh sangat senang. Dia merasa benar-benar hidup. Kau sungguh kuat, aku tidak bisa mengatasinya. Ucap dari si botak, yang sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan teman bermain seperti ini. Sedangkan untuk Shaggy dia pun juga agak sedikit kesal karena sosok yang ada di depannya ini sungguh sangat kuat. Meskipun aku bisa mendorongnya, tapi aku tidak bisa menyebabkan kerusakan substansial. Tahanannya terlalu kuat. Sistem aktifkan deteksi tingkat lanjut, ucap dari Shaggy, yang kini dia ingin tahu siapa sih lawan yang sebenarnya ini. Siapa lawan dia yang sebenarnya ini. Dan ketika Shaggy dia menggunakan bantuan dari sistem, barulah di sini Shaggy dia pun mendapatkan informasi kalau sosok yang dia lawan ini ternyata ada di level 65 dan memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mengendalikan 10 defense sword yang ada di tempat ini, yang memang energi spiritualnya juga udah mulai terkuras. Dan di sini deskripsi juga menunjukkan kalau sosok yang ada di depannya ini, si botak ini, dia bukanlah manusia ataupun hantu, tapi dia adalah makhluk yang dilahirkan dengan jalan energi jahat dan juga energi kebencian. Intinya dia adalah sosok anomali aneh yang muncul entah dari mana, pokoknya dikumpulkan dari energi jahat. Nah, muncullah makhluk ini, dan itu jelas membuat Shaggy dia pun tahu kalau sepertinya dia dibangkitkan dengan cara yang sangat-sangat tidak benar. Sesuatu yang tidak kusadari di kehidupanku yang sebelumnya, ucap dari Shaggy, karena memang dia belum pernah bertemu dengan sosok yang seperti ini. Tapi di sini Shaggy dia mendapatkan kembali sebuah notifikasi, sebuah peringatan informasi baru dari sistem, yang membuat Shaggy tentunya dia pun ternotis. Apa? Informasi lagi. Dan ternyata sistem memberitahukan kepada Shaggy kalau sosok yang ada di depannya ini adalah seorang NPC khusus yang telah terdeteksi sebagai misi utama pula dari Kingzo, yang merupakan Raja Hades yang telah dipicu, yang akan membuat otomatis sistem kemajuan mencapai 46,8% jika Shaggy dapat mengalahkannya.
Mendengar itu semua tentunya membuat Lee agak sedikit bingung bagaimana bisa sosok yang ada di depannya ini menjadi Raja Hades. Padahal yang aku ingat sebelumnya Raja Hades itu adalah Ning Jansha. Dan saat itu ketika aku masih menjadi player dia telah dikalahkan. Ritme bos itu tidak pernah muncul lagi. Tapi kenapa kok tiba-tiba muncul? Apakah ini adalah efek butterfly lagi? Pikir dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk sosok botak itu kini dia pun mulai mengendalikan 10 defense ward yang ada bersama dengan dirinya. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia langsung bersiap-siap. Karena dia tahu sepertinya lawannya juga mulai serius. Karena saat ini si botak dia pun menggunakan 10 defense ward yang ada bersama dengan dirinya untuk segera melawan Lee Seok-gi. Kau sangat kuat. Sepertinya aku harus menganggapmu serius sekarang. Ucap dari si botak. Dan karena saat ini si botak dia akan melepaskan serangan yang sebenarnya membuat sistem memberikan sebuah informasi kepada Lee Seok-gi kalau saat ini Lee Seok-gi sedang menghadapi bos yang ada di level 65 dan untuk tingkat bahayanya ada di bintang 4,5, lebih setengah daripada ketika Lee Seok-gi mengalahkan Master Tower. Ya artinya sosok yang ada di depannya sungguh sangat kuat. Apalagi saat ini Lee Seok-gi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ini adalah salah satu dari misi utama yang merupakan Raja Hades. Defense Sword Roja telah diaktifkan. Tulis dari sistem yang tentunya hal itu menotis bagi Lee Seok-gi. Namun di sini Lee Seok-gi alih-alih takut ataupun bingung justru dia malah tersenyum karena dia akan menghadapi sosok yang anomali seperti ini dan itu membuatnya berujar, ya ini sangat cocok, benar-benar cocok untuk orang sepertiku. Ucap dari Lee Seok-gi dan melihat Lee Seok-gi yang justru malah tersenyum dan senang tentunya membuat si botak dia pun bingung. Apa yang cocok? Apakah kau hanya ingin bermain-main? Ucap dari si botak. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi, kau tidak pernah mengerti. Aku hanya mengagumi efek butterfly yang cocok dengan keagunganku. Ucap dari Lee Seok-gi dan sekarang karena level berbahayamu cukup tinggi. Aku tidak akan menahan diri. Ucap dari Lee Seok-gi sebelum pada akhirnya kini dia pun menggunakan domain kedua miliknya. Karena Lee Seok-gi akan mulai serius. Dan melihat Lee Seok-gi yang telah membangkitkan domain miliknya. Membuat si botak dia pun tahu kali ini akan semakin menarik juga. Mari kita lihat seberapa tangguhnya dirimu. Ucap dari si botak yang kini dia menggunakan 10 defense ward itu untuk segera menghajar Lee Seok-gi. Serangan itu cukup kuat, tapi di sini Lee Seok-gi dia juga dapat melihat 10 spirit yang ada bersama dengan defense sword itu, di mana 10 spirit itu meminta kepada Lee Seok-gi untuk tidak menyanyiakan apa yang ada di tempat ini. Mereka meminta kepada Lee Seok-gi untuk segera kabur dan cepat pergi beritahukan kepada Sofragan agar Sofragan lah yang datang ke tempat ini membalaskan dendam mereka. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia berujar, kenapa kalian mudah tunduk sekali dengan makhluk itu? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi untuk para spirit, mereka pun mengatakan kalau mereka saat ini telah tersegel dengan rantai aneh dan kami tidak punya sebuah pilihan lain selain mengikuti perintah dirinya. Ucap dari salah satu spirit yang ada di tempat ini. Tapi melihat Lee Seok-gi yang bergumam membuat si botak dia pun kesal dan berujar, apa yang sedang kalian gumamkan? Cepatlah bermain lagi dengan diriku. Ucap dari si botak yang kini dia kembali menarik defense sword itu dan dia kembali melepaskannya ke arah Lee Seok-gi. Tawanku, kali ini tidak akan ada yang bisa melarikan diri lagi. Ucap dari si botak yang kembali melepaskan defense swordnya ke arah Lee Seok-gi yang ada di depan sana. Dan untuk para spirit ini mereka pun memang tidak bisa menghindari ini semua. Mereka pun kini bekerja untuk makhluk botak itu. Walaupun di sini mereka pun meminta kepada Lee Seok-gi untuk segera kabur karena mereka tidak bisa menahan ini semua karena mereka dipaksa untuk bergerak. Dan untuk Lee Seok-gi menghindar, kenapa aku harus menghindar? Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia pun menyiapkan serangannya yang kali ini dia pun menggunakan teknik Black Dragon miliknya lagi. Serangan dari Lee Seok-gi pun menghentikan serangan itu tapi memberikan sebuah efek yang membuat gunung yang ada di tempat ini bergetar. Dan hal itu pun disadari oleh Master Sekte. Sepertinya mereka telah mulai bermain. Ucap dari Master Sekte. Di sini sosok bayangan yang ada bersama dengan Master Sekte. Dia pun bertanya bagaimana jika monster sosok yang telah mereka sisipkan di tempat itu dapat dikalahkan oleh Master Sekte. Master Sekte lu lantas jika hal itu terjadi bagaimana? Apakah pimpinan akan marah? Ucap dari sosok bayangan itu. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena Lee Seok-gi lah yang akan kalah. Ucap dari Master Sekte. Benarkah? Semoga saja begitu. Jika tidak, buat sebuah persembahan lagi tentu saja itu akan sedikit merepotkan dan
Kan mungkin saja Sovragan akan menjadi sedikit waspada. Ucap dari sosok bayangan itu. Tapi di sini untuk Master Sekte dia tidak peduli dengan itu semua karena dia yakin kalau sosok makhluk yang telah dia sisipkan di tempat itu tidaklah semudah itu dikalahkan. Tapi di sini sosok bayangan itu pun bertanya kepada Master Sekte jika saja itu terjadi bagaimana, dan dia juga bertanya, hei, bagaimana dengan 3 sosok lainnya lagi yang kau miliki? Dengan sosok lainnya lagi yang telah dibangkitkan oleh Master Sekte. Tapi di sini Master Sekte tidak peduli dengan itu semua dan dia telah menyiapkan segalanya untuk masa depan. Dan di sini karena memang tidak ada perlu lagi dikhawatirkan dan dia pun yakin kalau Liu Xiaoqi bakal kalah, di sini Master Sekte memutuskan untuk pergi saja. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Bibi Ning dan juga Tante Duhai mereka pun hanya dapat memastikan Liu Xiaoqi dari kejauhan. Tapi dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan level terbatas yang mereka miliki, mereka hanya dapat melihatnya saja dari jauh dan nggak bisa ngintip seperti ketika Liu Xiaoqi ada di lantai-lantai sebelumnya. Karena di lantai paling tinggi kekuatan defense milik mereka tidak cukup untuk dapat mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Liu Xiaoqi di dalam sana. Sedangkan untuk si botak saat ini bersama dengan Liu Xiaoqi, kau benar-benar mengesankan, ucap dari si botak yang saat ini dia menikmati waktunya bersama dengan Liu Xiaoqi. Dan untuk Liu Xiaoqi dia pun sama mengagumi si botak itu yang memang cukup kuat. Ya, kau pun kuat, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini untuk si botak dia pun mengatakan kalau dia memiliki 10 sword di Wen dan kau hanya memiliki 1, tapi kau juga nggak punya roh di dalamnya. Dan ngomong-ngomong, apakah kau tahu perbedaan di antara mereka yang memiliki spirit dan juga tidak, ucap dari si botak. Dan untuk Liu Xiaoqi dia pun bertanya, memangnya apa, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan di sini si botak dia pun memberitahukan kepada Liu Xiaoqi jika saja item pedang mereka memiliki spirit di dalamnya, itu akan membuat mereka menjadi sangat-sangat kuat dan tidak akan pernah patah. Dan jika pedang itu juga terhubung dengan jiwa penggunanya, maka penggunanya dapat mencapai alam kesatuan, dapat bersatu dengan item milik mereka yang artinya tubuhnya sangat-sangat kuat. Ucap dari si botak yang kini dia mulai menyatukan spirit-spirit itu dengan kekuatan tubuh fisiknya yang akan membuat dirinya menjadi sangat-sangat kuat dan juga keras tentunya. Perasaan kesatuan ini luar biasa. Ucap dari si botak yang sungguh luar biasa senang ketika dia menghadapi Liu Xiaoqi dengan kekuatan penuh miliknya. Dan dia juga lihat, aku dapat melahap mereka, ucap dari si botak. Dan di sini dia juga akan melahap 10 defensor yang ada bersama dengan dirinya ini. Dan dia telah melahap seluruh jiwa yang ada di tempat ini, maka membuat dirinya tidak akan dapat dikalahkan dan dia tidak mungkin lagi dapat dilukai karena tubuhnya akan sekuat item-item itu. Tapi untuk Liu Xiaoqi yang melihatnya, dia pun sadar betul kekuatan yang dimiliki oleh lawan yang sungguh sangat kuat. Bahkan saat ini setelah dia menyerap energi itu, dia 10 kali lipat lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dalam kondisi normal, aku tidak mungkin dapat mengalahkannya dalam satu gerakan, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan jika ini terus berlanjut, para spirit ini mereka benar-benar akan diserap dan tidak akan pernah dapat dibangkitkan kembali. Dan kekuatan kaisar juga tidak akan pernah berhasil, ucap dari Liu Xiaoqi yang sadar betul kalau saat ini dia telah kehabisan waktu untuk mengalahkan mereka semua. Tapi Liu Xiaoqi tentunya dia memiliki 1 kartu as miliknya yang sebelumnya pernah dia gunakan. Sedangkan untuk si botak ketika dia melihat Liu Xiaoqi yang bengong, membuatnya berujar, ada apa? Apakah kata-kata yang kuucapkan sebelumnya membuatmu takut hingga kau ketakutan? Ucap dari si botak. Dan untuk Liu Xiaoqi takut? Tidak. Aku hanya sedang menguatkan tekadku. Dan jika aku mengalahkanmu dalam 1 gerakan, semua akan beres, ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia menggunakan kartu draft milik yang segera mengalahkan makhluk botak ini. Dan untuk makhluk botak ini mengalahkan aku dalam 1 garikan napas tidak mungkin. Aku sekarang telah memiliki 10 roh defense sword yang dikombinasikan dengan roh-roh yang lain yang ada di tempat ini yang tidak terhitung jumlahnya. Dan dengan bantuan dari energi hantu, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat menghadapiku sendirian? Tidak mungkin, ucap dari makhluk itu yang membuat Liu Xiaoqi dia berujar, benarkah? Apakah kau mengatakan roh-roh hantu pendendam itu kah? Hei, ayolah, ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat sosok botak ini dia pun ternotis. Apa yang kau katakan? Roh pendendam, energi hantu. Roh pendendam, energi hantu, ucap dari si botak yang terus-terus mengulangi kata-kata itu yang membuat kini dia pun teringat dengan apa yang telah terjadi dulu ketika dia sebelum dibangkitkan. Dan itu membuatnya emosi yang ada dalam tubuhnya mulai berkecamuk yang membuatnya pun bingung. Aneh, perasaan ini
perasaan aneh, aku mengingat sesuatu, ucap dari si botak yang kini perasaannya mulai campur aduk ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Shaggy. Dan untuk Lee Shaggy, dia pun bergerak dengan sangat-sangat cepat menuju arah si botak. Dan ketika si botak dia masih bengong, dia pun telat menyadari kalau Lee Shaggy ada di hadapannya. Dan ketika dia menyadari kalau ada sesuatu di depannya, menyadari kalau itu Lee Shaggy, dia pun mencoba untuk mengatakan sesuatu kepada Lee Shaggy. Tapi di sini Lee Shaggy dengan satu gerakan, kejahatan harus diberantas, keadilan akan menang, ucap dari Lee Shaggy yang kini dia pun menyelesaikan ini semua, menyelesaikan si botak itu dalam satu gerakan dengan kartu as yang dia miliki. Pun tiba-tiba ya screen berganti flashback. Ada sebuah desa yang saat ini memang terlihat cukup damai. Desa pada umumnya, desanya ya normal seperti biasanya, banyak anak-anak main, jualan makanan, ya layaknya desa pada umumnya lah. Tapi ketika desa itu sedang damai-damainya, mereka semua warga desa pun ternotis dengan sesuatu yang mereka lihat. Kalau ternyata saat ini ada seorang kultivator datang dan itu jelas membuat mereka semua sungguh antusias. Tapi di sini kultivator itu tiba-tiba aja melepaskan sebuah serangan kepada desa itu yang membuat desa itu langsung hancur semua. Warga desa pun benar-benar porak-poranda dan hanya tersisa satu orang saja yang dapat bertahan hidup. Dan dialah, hanya sosok pria inilah yang dapat bertahan. Dan untuk 99,99 lainnya mereka semua telah dikalahkan, telah tidak ada, dan hanya menyisakan satu orang ini yang dikelilingi oleh energi jahat. Dan itu adalah hal yang terakhir kali dia ingat, karena yang dia ingat ketika ada sebuah kultivator datang, bencana terjadi dan datang seorang kultivator lainnya lagi yang membuat pria ini, dia dapat melihat kalau pria itu datang dan itu membuatnya pun bertanya kenapa kultivator ini melakukan hal gila seperti ini. Dan untuk kultivator jahat itu dia tidak berkata apapun, dia hanya mengatakan kalau aku adalah satu-satunya yang selamat dan ini akan membuat dirinya dibangkitkan dan menaruh semua energi jahat yang ada di tempat ini. Dan ternyata seluruh energi jahat dari sebuah pengorbanan yang terjadi kini dimasukkan ke dalam tubuh pria itu. Dan itu adalah asal muasal dari pria ini yang ada di tempat ini. Si botak ini ternyata berasal dari warga desa yang desanya udah dihancurkan. Dan dia pun langsung teringat dengan masa lalunya, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, aku ingat semuanya. Dan ketika dia ingin mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukannya, sayangnya udah habis duluan. Karena bagian atasnya udah diambil oleh Lee Shaggy. Dan di sini Lee Shaggy dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem, dan Lee Shaggy juga mendapatkan hadiah sebanyak 22 juta poin XP. Setelah aku menggunakan God Ascension milikku, tubuhku terasa energinya benar-benar habis, ucap dari Lee Shaggy. Dan ini adalah teknik yang digunakan oleh Lee Shaggy, God Ascension miliknya, teknik yang membuat Lee Shaggy dapat membuka distorsi ruang. Tapi di sini Lee Shaggy dia hanya menggunakannya sedikit aja untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan apa yang akan terjadi dengan Lee Shaggy akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Gue harus pergi sekarang soalnya agak lain ya endingnya, tapi ya sudahlah, gimana lagi ya coy. Besok gue jelasin lagi. Oke, gue harus pergi dulu. Gue harus jemput bini gue dulu. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.